kita ingin berserasi dengan Allah atau berteman dengan Allah masih mengikuti hawa nafsunya, maka kita itu dikatakan dusta di dalam pengakuan itu. Karena nafsu dan Allah itu tidak akan terpadu, tidak akan bisa bertemu. Ya. Kaya dunia karo akhirat nih berpisah, tidak bisa bertemu. Ini sebagai apa nih catatan kita. Jadi kalau kita Allah menjadi teman sejati kita, konsekuensinya kita harus menjauh dari segala keinginan hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Monggo kita wali tabarukan Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in, summa ila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karibin wa syuhada'i wa sholihin wa ahli kulli wa ashabi kulli, summa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa madana sana bainahuma ila yaumil qiyamah, summa ila hadrati sadatina wa mawalina wa a'immatina wa ila hadrati sayyidina Abi Bakrin wa ila hadrati sayyidina Umar wa ila hadrati sayyidina Utsman wa ila hadrati sayyidina Ali karamallahu wajhah wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin, summa ila hadrati sultani awliya wa isra a'dham al-qudum al-alamin sayyidina Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, summa ila hadrati ahli silsilah majlis ta'lim al-mudahid, khususan ila hadrati Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadrati Imam al-Asari, summa ila hadrati Syekh Syarif, summa ila hadrati Syekh Fakih wa usulihim wa buruhim wa ahli silsilatihim wa ala khidina inhum sayyidullah ilaumul Fatihah. Alhamdulillah, iki ngaos melanjutkan tentang kekancan sing kala wingi sampun kita bahas pertemanan secara lahiriah, secara hablum minan nas sampun kita bahas sareng-sareng, dan tadi sampun dibahas atau diwaos kali Ustaz Soleh Aziz halaman 42 sampai 43 ya, tentang berkaitan untuk masalah pertemanan, yang mana sing tempo hari kita membahas secara jasmaniah kita nih, ada beberapa
pengarani beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencari teman atau sahabat yang sejati, karena pertemanan ini memang suka atau tidak itu saling mengingatkan dan mengajak kepada jalan yang dituju, tentunya untuk kebenaran, mengajak ke jalan kepada Allah. Kemudian hal-hal yang penting tentang pertemanan, ada beberapa syarat untuk mencari teman kita bahas. Bagaimana adab bersama teman agar supaya kita saling membantu, saling mendukung, tidak merasa disindir dan sebagainya ya. Semuanya sudah kita bahas ya. Lalu kemudian secara umum itu kita ada 3 macam tentang pertemanan. Ada yang seperti kita butuh selalu, tidak pernah berhenti, seperti kita butuh makan itu nggak pernah berhenti tiap hari ya, dan tidak pernah jemu atau yang disebut barang bosen. Nah, ini pertemanan yang pertama. Ada yang pertemanan itu seperti kita meminum obat. Nah, karena minum obat itu hanya waktu-waktu yang diperlukan. Di saat kita kondisi sakit, kita butuh obat. Begitu pula ada orang yang berteman itu karena hanya ada kepentingan-kepentingan ya. Kemudian mereka mendekat dengan kita. Setelah tercapai kepentingannya atau istilahnya penyakit wis waras ya, ditinggalkan obatnya itu. Nah, ini adalah pertemanan yang sesaat. Ada pertemanan itu seperti penyakit ya. Nah, penyakit itu sama sekali tidak kita sukai atau tidak berharap mereka itu datang. Tapi mau ataupun tidak, namanya penyakit ketika datang ya kita harus siap menghadapi. Artinya kalau ada pertemanan itu seperti penyakit, itu artinya sebetulnya begitu kehadiran mereka itu tidak memberikan manfaat, justru kebalikannya. Nah, pertemanan yang seperti ini sebenarnya tidak kita inginkan. Sebenarnya kita ingin menghindar. Tapi di saat-saat tertentu pertemanan seperti ini kita dibenturkan atau dihadapkan seperti itu. Nah, sehingga mau tidak mau untuk menyikapi berarti teman seperti penyakit seperti ini, kita merupakan satu ujian bagi kita. Mampukah kita menghadapinya atau sebaliknya? Nah, ini kita sudah bahas bersama-sama. Lalu ada juga tentang bagaimana adab kita berteman atau bersahabat itu. Kemarin sudah kita bahas itu. Pada salah ada 20 adab atau etika akhlak untuk kita bersahabat agar kita bisa abadi ya. Namun itu semua adalah bentuk-bentuk secara lahiriah hablum minnas secara manusia. Namun yang difokuskan di sini untuk kelanjutannya adalah setelah pertemanan ini adalah huwa rabbuka, yang dimaksud adalah huwa iya sahibaka utawi konco niku rabbuka, itu pangeran sira. Ini begitu begitu indahnya para arifin itu mengartikan kedekatan kita kepada Allah itu. Ya, tapi kita nggak boleh membayangkan seperti teman secara fisik ini. Nah, ini karena dalam dasar konteks yang kita bahas itu adalah pertemanan yang dimaksud yaitu di kitab Al-Bidayah itu, kawan sejatimu itu yang tidak pernah berpisah denganmu. Nah, kalau secara manusiawi atau hubungan sesama makhluk itu tidak ada yang selalu berdampingan terus, tidak ada, pasti berpisah ya. Kalau toh setia kemana-mana, rentang-renteng ngalong itu pasti saat-saat tertentu akan berpisah ya. Sing lebih jelasnya itu ketika mereka mati salah satu, ditinggalkan atau meninggalkan.
Jadi kawan yang sejati itu dimaksud di dalam kitab ini adalah tidak pernah berpisah ya, dalam kehadirannya maupun kepergiannya. Bahkan disebut sampai di dalam tidurnya, sampai dia terjaga dalam tidurnya ya. Bahkan di segenap wacana hidupnya dan matinya. Ini dalam kitab Hidayah. Itu yang dimaksud adalah ya pangeran ya, Tuhan kita. Nah, oleh karena itu napa niku nalikane jenengan nama salat itu selalu kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Kul inna sholati wa nusuki, sesungguhnya salat dan ibadahku ya, wa mahyaya wa mamati, lan urip matiku iku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah ya. Ini sebagai landasan senantiasa kita harus kembali kepada Allah, karena ini adalah teman sejati dan ini merupakan rahasia hidup dan kehidupan yang sebenarnya ya. Ya, rahasia hidup. Makanya lanjutannya huwa ya, huwa utawi konco iku robbuka, iku pangeran siro, wa sayyiduka lan gusti siro, wa maulaka lan bendoro siro. Bendoro ini biyen ngarani bendoro, saniki juragan atau juragan siro. Wa khaliquka lan zat kang ndadekake siro, ndadekno kula panjenengan. Dan ini tidak pernah bisa. Walau araf tahu mongko lamun weruh sapa sira hu ing Allah haqqan ma'rifatihi, kelawan sak temene weruh nang Allah ya. Nah, ya. Latakhadatahu mongko yakti ngalap sapa sira sahiban ing kanca. Tegese kanca niki Allah. Mongko yakti ngalap sapa sira ing kanca ing Allah. Wa taraktan nasa lan ninggal sapa sira ing manungsa janiban khale ngadoh. Jadi huwa di sini dia itu adalah Allah yang dimaksud. Allah itu Rabbuka, teman yang tidak pernah bisa adalah Rabbuka, Tuhanmu. Wa sayyiduka, dan tuanmu, tuan pangeranmu. Wa maulaka, lan penciptamu. Wa maulaka lan bendoro, ini juragannya. Wa khaliquka, lan penciptamu, yang menciptakan, zat kang ndadekake sira atau zat sing nyiptakno sira ya. Falau araftahu, apabila kau memakrifatinya dengan makrifat yang sejati, haqqa ma'rifati, maka niscaya kamu akan menjadikan Allah sebagai mitra hidupmu, menjadi teman hidupmu yang sejati, dan kau rela meninggalkan segenap manusia ya. Bahkan tidak hanya rela meninggalkan, bahkan khalingatuh, menjauh gitu. Ya. Niki landasan yang paling krusial itu tentang Allah ini. Jadi kalau kita mengaku berserasi dengan Allah, niki syarat mutlaknya kita harus jauh atau tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita. Kalau kita ingin berserasi dengan Allah atau berteman dengan Allah masih mengikuti hawa nafsunya, maka kita itu dikatakan dusta di dalam pengakuan itu. Karena nafsu dan Allah itu tidak akan terpadu, tidak akan bisa bertemu ya. Kaya dunia karo akhirat nih berpisah, tidak bisa bertemu ya. Ini sebagai apa niku catatan kita
Jadi kalau kita Allah menjadi teman sejati kita, konsekuensinya kita harus menjauh dari segala keinginan hawa nafsu. Kalau tidak, berarti kau dusta di dalam pengakuanmu itu, karena nafsu dan Allah tidak akan pernah bersatu. Bahkan Nabi SAW itu pernah mengatakan, man ahabbad dunyahu adarra bi akhiratihi. Barang siapa yang mencintai dunia, maka dia akan menciderai akhiratnya. Akhiratnya enggak terima. Wa man ahabba akhiratahu adarra bidunyahu. Sebaliknya, barang siapa yang mencintai akhiratnya, dunianya akan terciderai. Nih. Begitu pula seseorang apabila dia masih mengikuti hawa nafsunya, maka dia kehilangan dengan Allah. Tidak mungkin bisa. Makanya lek wong arifin niku lek waktu haji niku tidak cukup napa niku formalitas untuk ibadah haji di dunia. Contoh wukuf di Arafah. Sampai sambung. Siapa nih wong wukuf di Arafah di dunia nih, dia akan kehilangan wukuf di akhirat. Makanya harus mengerti makna hakikatnya wukuf itu, maksudnya dari itu. Nah, ini satu landasan kita. Ya. Nah, sehingga kita harus selalu berteman sama yang tidak pernah berpisah, teman sejati. Nah, Quran itu mengatakan surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Jadi ana wasilah. Wong sing iman bertakwalah kepada Allah. Carilah perantara menuju Allah. Jadi kita nggak bisa langsung berteman sejati dengan Allah tanpa ada yang memberikan wasilah, pelantara. Wasilah yang konkret, yang jelas itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi ketika kita jauh dari Nabi, sekian abad yang lalu beliau sudah wafat di dalam arti jasmaninya, tapi sebagai penerusnya adalah ulama, pewarisnya para Nabi. Sehingga kita harus mencari perantaranya, itu para ulama. Ya, dan ulama ini karena mengikuti jejaknya para nabi adalah orang-orang yang mengikuti kebenaran. Ya. Surat At-Taubah. Ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiqin, yang benar. Ya. Itu kalangan arifin. Itu dekone talqin itu ditulis Ustaz Soleh. Itu benar. Jadi kita harus memproses gitu. Jadi kita berteman sejati dengan Allah itu harus ada perantaranya. Berarti sampean kepingin ke Kancan nang bupati kudu ono perantara nih buat juta nih orang-orang yang kenal. Kalau ndak diabaikan kita. Kita anu itu ada nih. Qala al-arifun kun ma'allahi fa in lam tastati fakun ma'aman kana ma'allah. Jadilah kamu bersama Allah. Jika kamu tidak mampu, bagaimana? Kumpullah dengan orang-orang yang bersama dengan Allah. Nek sampean gak iso kekancan karo Gusti Allah, ya golek wong sing ahli kumpul ambek Gusti Allah. Ini banyak tafsir ini. Kalau orang-orang yang dikatakan mungkin ulama-ulama itu sebagai Ustadzul Anbiya. Ini lebih konkretnya, lebih jelasnya adalah para arifin. Arifin itu orang-orang bersama dengan Allah. Tapi ini syaratnya arifin sing temenan, bukan arifinan. Ya. Al-arifin berkata, waqalu al-fana fi syekh muqaddimatul fana fillah.
Fana dengan guru mursyid atau syekh itu merupakan pendahuluan fana dengan Allah. Ini wasilah, jadi wasilah. Sampeyan kepengin fana nang Allah, ngendelno awake dhewe kemampuan sendiri, tidak mampu. Guru mursyid itu mediasi kita yang mengantarkan menuju kepada Allah. Makanya tahadis ini kita tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada guru mursyid, tidak ada alasan. Nah, ini disebutkan di sini Dawun Arif ini bagus sekali ini. Al-fana'u fi syekh muqaddimatul fana'i fillah. Jadi kita fana dengan guru mursyid itu merupakan pendahuluan fana kita dengan Allah, mengawali. Ya. Ya, makanya orang-orang bermakrifah itu luar biasa. Makanya jangan kita mengikuti orang-orang yang tidak memahami tentang itu. Ya. Nah, ini syaratnya harus tahu benar ini. Jadi ini Sayyidina Ali mengatakan wal jahilu man adda nafsahu bima jahila fi ma'rifatil ilmi aliman. Orang yang bodoh itu adalah orang yang menganggap dirinya tahu tentang makrifat, padahal ilmu yang sebenarnya itu belum diketahuinya. Wa kana bi ra'aihi maktafiyan. Dia itu merasa cukup dengan pendapatnya sendiri. Ini ono jamaah tauhid ada. Ya. Suruh nang makrifat seakan-akan dia wis segalanya, ngaji omong sembarang wis mau gak gelem ngrungokno liyane pokoke nglakoni dhewe. Kadang-kadang kelakuannya kaya wong gendeng sembarang. Padahal ilmu yang sejatinya itu belum diketahui mereka itu. Situ apa. Dia merasa cukup dengan pendapatnya sendiri. Orang tauhid mboten oleh. Napa niku menerjemahkan tentang tauhid itu dengan logikanya, dengan pemikirannya sendiri gak boleh. Kudu dirujuk dengan ditaseno nanggone wong-wong sing ahlinya. Di samping itu kudu ono landasan dalil nakli maupun dalil akli. Tidak bisa melogikakan. Karena banyak jamaah-jamaah itu yang seperti itu. Seakan-akan dia itu hebat menemukan sesuatu, ya, berijtihad sendiri. Wong ijtihad itu harus sudah memenuhi syarat menjadi mujtahid. Ya. Mujtahid. Mboten saged ijtihad karepe dhewe mboten oleh. Orang awam itu nggak boleh berijtihad itu. Kita itu hukumnya taklid. Kalau mau berijtihad wajib ditashkheno nang wong sing makom mujtahid. Nggak boleh mengartikan sendiri. Masih kulo ini yang nemen hati-hati nih, mboten wani kadang-kadang ono sing takon niki pendapatnya apa kulo. Memang iya, mboten pendapat kulo. Nah, ini sebagai landasan. Makanya diteruskan ayat ini. Fa in lam takdir, mongko lamun ora kuwasa sapa sira ala dzalika ing ngatasi mengkono-mengkono ngoncoan karo Gusti Allah karepene. Fi jami'i auqatika. Ing dalam sekabehane waktu sira. Dadi lek sampean gak kuwasa, ndak punya kemampuan untuk itu, kekancan karo Gusti Allah ing sekabehane waktu sira. Ya. Fa iyyaka mongko wedya sapa sira antakhliya ing yen to sepi sira lailaka ing waktu bengi sira wa naharaka lan waktu rino siro, waktu awan siro an waktin tahlu adoh saking waktu kang sepi siro fihi ing dalem waktu limaulaka maring bendoro siro wataladdudi lan seneng-seneng ma'ahu sartani Allah bimunajatika lahu kelawan munajat siro maring Allah kama qala kaya barang kang dawuh sapa Allah taala
Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, ini dawuhnya Allah Ta'ala. Jadi lamun kita ini tidak punya kemampuan untuk itu, berteman ya, kekancan kali Allah sepanjang waktu, sekabehane waktu. Maka wedi yo sampean. Nah, wedi di sini bukan kemudian pasif. Wedi itu bagaimana kita itu menemukan solusinya. Solusinya adalah ya dekatilah orang-orang yang punya kemampuan untuk itu. Ya. Jadi sekiranya kita tidak mampu menjalin keakraban dengan Allah sepanjang waktumu, maka hendaknya kau meluangkan waktu malammu, siangmu untuk cara bahasane tirakat, berhening-henung dengan Allah, bermesra-mesraan dengan Allah, berasik mansuk bersama Allah melalui munajat kepada Allah. Tapi syaratnya apa? Ya kudu lewat pembimbing nih, wow, guru-guru mursyid. Ojo gelundungan dhewe. Malah gak cedek nang pangeran, malah ngatur nih. Iso-iso iblis mlebu nih. Akhirnya ngaku-ngaku nih. Banyak nih. Akhirnya takon, "Oh ndaru sapa aku lho ngono." Keblabasan nih. Onten sih. Sinten kula. Subhanallah. Nek kula ngomong elek nun sewu sebenarnya untuk mematahkan hal sebenarnya. Nek muni sinten kula nih, kon tak taek ini wis beres. Bener nih, bukan. Siapa ada kita. Itu syaratnya harus fana itu. Ya mau fana ini ku mboten iso fana dhewe ngono. Ono sing iso fana dhewe. Kok ndak ada. Kula niku berapa kali umroh haji, saya praktek gak iso. Kula kepingin mana nih, tiap umroh sampai mana. Sekali tak hadis binimah itu. Ini sebagai contoh. Pertama kali malah 2003 dari kebodohan saya. Waktu wukuf di Arafah itu fana itu. Saya betul-betul merasakan tajalliyatnya Allah di sini, tak hadis binimah. Karena fana itu bukan kehendak kita dan tidak bisa disetting bersama. Kita persiapkan bagaimana caranya kita harus fana bersama. Karena buktinya saya beberapa kali saya ulang nggak bisa terjadi, tidak bisa terjadi itu. Itu tak anggap itu bonus istimewa nih. Kenangan yang sangat indah selama hidup itu. Gitu. Masya Allah, ngeri Pak. Jadi nggak bisa orang-orang awam itu seperti apa mana wong mboten duwe ilmu napa-napa moro-moro ngaku omong sumber saudara pangeran. Dawuh Gusti Allah niki mawon banyak orang yang tidak memahami. Qala ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya Allah itu lebih parah, lebih dekat ya, tinumbang otot gulu atau urat nadi itu. Itu sulit kita menafsirkan logika itu. Kenapa? Karena ini bukan akal yang berbicara nih. Lek kula maknani seperti ini bukan Allah itu dekat. Karena redaksinya Allah itu lebih dekat. Lebih dekat itu bukan diartikan dekat. Karena yang dikatakan dekat itu definisinya itu krono sabab jejer atau nemplek. Kayak otot leher paling dekat itu nemplek. Nek jejer itu sih ono jarak, ada sekat walaupun berapa senti. Tapi lek nemplek dadi siji kaya dadi siji. Tapi nemplek masih ada sekat di situ juga. Nah, sedangkan kalimatnya itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil. Allah itu lebih dekat daripada otot pernapasan. Berarti Allah itu bukan dekat. Wong gulu nemplek nih lho, otote gulu nemplek nang sampean niku. Iku luwih cedhek maneh. Padahal definisi yang paling dekat ya nemplek niku mau. Sementara Allah tidak. Makanya jumhur ulama-ulama atau para arifin itu mengartikan kedekatan Allah itu bukan dekat seperti nemplek atau jejer, tapi yang disebut
dekatnya Allah itu meliputi, itu yang lebih pas itu meliputi. Allah itu meliputi seluruh alam. Ya, kita diliputi oleh Allah. Ya, seluruh alam. Ya. Jadi lebih paham itu maka tidak akan tergeser dalam hati kita. Jadi Gusti Allah ini duduk jejer, duduk nemplek, yang ngono makhluk itu. Allah itu betul-betul meliputi dari segala alam. Bahasane ini kanan kiri ngarep mburi nisa dhuwur njaba jero. Meliputi, diliputi itu. Nah, untuk berselaras dengan Allah itu ini kontra dengan maksiat. Kontra dengan nafsu. Barang siapa yang punya dirinya punya nafsu maka belum dikatakan itu. Ya, belum. Ya. Makanya syaratnya. Nah, urusannya Allah kekancan dengan Allah niku terlalu tinggi kalau menurut itu, tapi landasan kita ya separak nang para wong sing cedhak nang Allah. Ya. Yang pertama, yang kedua kita jangan sekalipun sedikit pun memberikan toleransi pada nafsu, hawa nafsu. Kita nggak boleh itu. Ya. Jangan memberikan peluang hawa nafsu itu. Aja diesemi diparani sampean. Ya. Hawa nafsu itu ngalang-alai perempuan yang cantik. Ya. Diesemi kepencut sampean. Ya. Aumane sampean kate terjun, Masya Allah. Ya. Karena apa? 1000 kalimat yang di 1000 kalimat yang begitu indahnya ditawarkan oleh hawa nafsu itu kepada kita. Jadi banyak orang nggak bisa masuk di dalam itu, nafsu. Kalau buktikan waktu umroh haji itu begitu, masya apik niati itu si ono nafsu gak iso nebu saja. Nah, sing awal 2003 itu tidak ada pemikiran aneh-aneh. Pokoknya kalau dikei wasiat ngomong gini tak lakoni wis gak mikir nopo-nopo. Nah di situ malah terjadi. Ya. Ini sebagai landasan. Ya. Sekali lagi, jangan kita menerima ucapan atau argumentasi nafsu kita. Ya. Nafsu ini kok sampai ngelakoni wis bener, mau wong sidang nih intrusif ono. Interupsi nih medot misalnya ganti sembahyang interupsi sik mandek kok dulu ya ganti ngaji interupsi nafsu seperti itu Pak. Jadi hati-hati sampean ngaji wis kowe kate kenceng burung ya kok niki berarti interupsi apa kalimatnya interupsi ya interupsi itu medot manu nih lek rapat interupsi gitu. Biasanya memotong. Ya. Sampai kegiatan apapun itu mesti nafsu itu interupsi, memotong. Si ojo sih, ini dulu nih interupsinya dituruti, berangkat hilang. Kebalikan menjurus kepada keburukan. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam niku wonten atas hadis sahih ini. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar wa ya jihadin nafs. Jadi ini Kanjeng Nabi ketika perang Badar yang begitu besar. Kanjeng Nabi delok sahabat itu mulai terlena. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh. Kita ini kembali dari perjuangan kecil. Itu perang besar Badar paling gede dianggap perjuangan kecil.
nanti kau akan menuju perjuangan yang lebih besar lagi. Nah, akhirnya apa itu ya Rasulullah? Yaitu wahiyya jihadun nafs, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu. Ya. Jadi hawa nafsu ini kok perang, perang fisik ini sih kena di anu. Ya. Ya. Dan ini hati-hati karena biasanya hawa nafsu itu melebih-lebihkan kalau ibadah ya, melebih-lebihkan. Ya. Wis bertauhid si durung ngepleng apa-apa wis kadang-kadang wis ngomongnya pun tingkatan tinggi semua ya. Ya insyaallah. Ya. Surat Al-A'raf itu ada menegur kita, innahu la yuhibbul musrifin. Sebenarnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas atau berlebih-lebihan. Ya. Fahuwa qaribun lana. Ya. Fahuwa maka utawi Allah qaribun lana iku parek maring ingsun. Maka utawi Allah iku parek maring ingsun bidzatihi kelawan zati Allah inda ahli zuhud. Mungguhi wong ahli zuhud ya. Ahli zuhud, ahli tawajuh, ahli mentelengi Allah untuk apa kan? Penyaksian yang sesungguhnya itu mentelengi Allah ya. Jadi wong ahli zuhud ini kadang-kadang kayak wong leng-lengan tapi mboten leng-lengan, menikmati betul Allah ya. Karena merupakan teman sejati, gak tahu lali, gak tahu hilang, gak tahu suka duka, selalu berada di depannya, berada di sampingnya dan berada di sekitarnya dan seterusnya. Itu orang ahli zuhud ya. Jadi fahuwa moko utawi Allah iku qaribun lana iku parek maring ingsun bidzatihi kelawan zati Allah inda ahli zuhud. Mungkin wong ahli zuhud iku parek nang Allah itu kelawan zatnya ya. Wis muni zat niki gak masuk kabeh nih. Zat, sifat, asma, af'al mlebu. Kuncine. Wa amma ahlul hijabi lan anapun monggo wong ahlul kedangdangan, ahlul hijab. Fayaquluna moko padha ngucap sapa ahlul hijab iku huwa utawi Allah iku qaribun iku parek Allah bi ilmihi kelawan ilmune Allah wa qudratihi lan sifat kuasane Allah. Jadi sing kanggene wong ahli hijab, ahli kedangdangan pemaknaan Allah dekat itu adalah pareknya Gusti Allah itu krana ilmu lan sifat kuasane Allah. Ilmu sampai sifat kuasanya Allah. Nah, sedangkan ahlul zuhud sangat dekatnya Allah dengan hambanya itu dekat secara inti zatnya bagi ahli zuhud. Dan inti zatnya Allah ini, nah ini menjadi landasan kita nih. Wahya, nah, wahya utawi para sifat allati la tuqalu iku ora ketemu monggo akal azzatu biduniha apa zati Allah bisa kelawan sifat zat ya. Inti zatnya Allah itu tidak bisa dijangkau dengan logika pikir kan kula sering ngomong ya zati Allah niku fauqaturil aqli ini dukure akal bahkan ada sahabat Nabi pernah merenungkan tentang zatnya Allah ditegur kali Allah kali Kanjeng Nabi ngomong mikir apa mikir zati Gusti Allah disne ini kalau katanya turun dawuhe Kanjeng Nabi tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah lek kon mikir pikiran makhluk ciptaane Allah iki akeh kon sing gak ngerti wala tafakkaru fi dzatillah dan jangan kamu berpikir tentang zatnya Allah karena zatnya Allah itu adalah tidak bisa dijangkau dengan akal. Malah mikir tambah
senewen wong ini. Ya. Jadi ini sebagai landasan. Ya. Wa hiya allati la tuqalu. Utawi para niku iku ora ketemu munggu akal. Allati la tuqalu. Ya. Artinya ora ketemu munggu akal iki yo tidak bisa dijangkau dengan akal yang zakat. Apa ya zati Gusti Allah tidak bisa dijangkau. Tapi ini unik Pak, unik. Lek kalau ngarani unik. Allah zatnya Allah itu tidak bisa dijangkau dengan akal. Ketika Anda sudah mengenal tentang zatnya Allah, sangat rasional sekali. Rasional bagi orang yang memang hatinya jernih. Tidak konek, gak bisa dibantah saking rasionalnya. Tapi mengawalinya tidak bisa kita itu masuk ke dalam logika gitu lah bisa. Maka nilai sampean kata bantah-bantahan tentang tauhid, tentang ketuhanan, tentang Allah, pemane zatnya Allah, podo sempele. Mereka nggak akan bisa ketemu. Ya. Ya. Simpel Kanjeng Nabi ini kaitan sana. Mikir makhluk Allah ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nantos dawuh, hijabmu itu karena kamu tidak mengenal makhluk. Wong makhluk itu durung kenal nang awakmu ya. Iku hijab saja nih. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah kamu dengan makhluknya, ciptaan Allah. Ya. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan hijabnya seseorang itu karena kita tidak mengenal makhluk. Ya. Nah, sedangkan makhluk itu adalah hijab kita untuk tidak mengenal kepada Allah. Ya. Makanya sifat wujud itu dalilin itu makhluk sih diterangno. Ya. Sifat wujud dalilin Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Iku makhluk niku. Boten nerangno Allahu wujudun, innallaha wujudun, dah ono di Quran nerangno. Makanya kita mengenal Allah, mengenal makhluk itu adalah bagian daripada mengenal kepada Allah. Kepindu Allah Gusti Allah langit bumi. Ya. Akeh wong sing kenal iki, Pak. Lah lebih mengerucut untuk mengenal makhluk itu kenali dirimu sendiri dulu. Amin. Itu dawuhe Kanjeng Nabi, man arafa nafsa. Ya, kenal dirimu sendiri. Man arafa nafsa faqad arafa. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia kenal Allah. Ya. Sepanjang diri kita tidak kenal dirinya sendiri, maka kita tidak akan pernah mengenal makhluk itu. Kalau kita tidak mengenal makhluk, maka kita tidak akan pernah mengenal Allah. Dan ini kan pun kena. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ngono ya. Lo bener. Sampeyan kenal Allah nih makhluk dhisik. Langit bumi. Kulinduru madza fis samawati wal ard. Niku napa makhluk niku. Kenali makhluknya dulu. Sampeyan durung kenal Allah dikei disuguhi. Oh ini, ya wis iku ngerti ya. Di sini. Apa iki makhluk? Makhluk. Mboten ujung-ujung langsung Allah, mboten saged. Malaikat terkotor ya Allah itu maha suci kok. Ini mediasi, Pak. Makanya Kanjeng Nabi itu luar biasa itu, menjadikan landasan kita untuk menyelamatkan itu. Ya. Sababi kita kenal Allah itu sabab makhluk. Ya. Jadi benar salah dawuh Kanjeng Nabi. Tapi niki juga jadi hijab bagi orang-orang ahlul hijab. Orang-orang ahlul hijab itu menjadi hambatan juga. Wong Kanjeng Nabi ku merintahe tafakkaru fi khalqillah. Ojo dukur-dukur mikir Allah, gak oleh merunang Allah itu. Nah, ini ekstrimnya itu mengarah ke sana. Karena rujukan di sini.
Jadi monggo wong ahli hijab itu justru menghijab dirinya juga. Ada sini. Tapi wong ahlu zuhud makna ini luar biasa itu mengandung. Cara bal-balan itu giringan itu kari ngelebokno tok wis. Enak nih. Sebeda malik kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menasihati kita, idza asbahta fala tuhaddis nafsaka bil masai. Bila pagi hari jangan bicara pada nafsumu tentang sore hari. Ya. Niki. Jika atau bila pagi hari jangan bicara pada nafsumu tentang sore hari. Wa idza amsayta fala tuhaddis nafsaka bis subahi. Jika sore hari jangan bicara pada nafsunya tentang pagi hari, karena kita tidak tahu bagaimana nasib namamu besok pagi. Soalnya nafsu itu selalu gini kok interupsi. Interupsi ini gak kroso tapi ini mandek diisi. Sampean punya rencana boleh, bukan tidak boleh. Meni aku hadirono. Tapi syaratnya itu kan bentuk ikhtiar. Hati ini sampean boten oleh bisa. Makanya kalimat syariat mengatakan insya Allah itu adalah bila Allah menghendaki. Planning ke depan 1 tahun yang ke depan aku kati umroh bulan tahun ngarep maulid misalnya. Oleh apa? Insya Allah bila Allah menghendaki. Tidak boleh kita memastikan diri. Ojo meni tahun ngarep meni guru karuan. Jadi kembali Pak. Yang penting monggo jenengan kula kalau memang tidak punya kemampuan untuk kekancan kali Allah sepanjang waktu kita usahakan ya. Kumpul wong sing ahlullah. Umpama wong sing ahlullah itu urus nun sewu tipis ora ono ya wis paling enggak dawu-dawune sing ngaji-ngaji sing model ngene iki dipeloki dirungokno. Niki sing saged gugah, Pak. Sampeyan kate nglondong dhewe mlaku dhewe mboten saged. Kita harus wasilah pelantara media. Ya. Media yang jelas Kanjeng Nabi wasilah yang utama. Kalau yang sekarang itu didukno sing paling rendah ya nang guru-guru mursyid sing bener. Ya. Niki kelasnya napa kekancan secara zahiriyah sampun kula sampaikan. Nah, niki kekancan sejatinya adalah kekancan maring Gusti Allah. Muga-muga kula panjenengan sedaya pinaringan taufik lan hidayah sehingga kula panjenengan ditakdiraken manah kula panjenengan saged rami tentang ilmu niki. Niki mawon sing saged diaturaken walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
والأموات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma anfa ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammadin alladhi yuqra'una al-Qur'ana wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yasumuna sawma Ramadan wa yahujjuna al-baital haram wa yujahiduna fi sabilika bi amwalina wa anfusina wa yahmiluna ad-da'wata al-islamiyah li islam al-hayat al-islamiyah alladhi tuttabi'u syari'ata al-uzma wa tahmi dinaka wal ummata bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma nawwir qulubana wa bi nuri hidayatika kama nawwarta wa bi nuri ma'rifatika wa haqiqatika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Urusan akhirat disebut hubban lil iman. Ini sangat membantu nantinya. Mereka itu sangat peduli. Ketika orang masuk surga tidak menemui temannya di dunia, mereka bertanya kepada Allah, ya Rabb, kami tidak melihat sahabatku yang sholat di dunia. Mereka sholat bersama guru, mereka berjamaah bareng, puasa bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, berjihad, berjuang ayo bareng-bareng. Ini ditakut mau gitu. Maka Allah mengatakan, pergilah carilah di neraka sana. Kalau memang ada sahabatmu di sana, keluarkan sahabatmu yang di hatinya selakinya masih ada iman, walaupun hanya sebesar darah. Allah itu boleh tujuannya urusan sampai akhirat. Tapi sampai ketika dibela dulu musik sampai menggunakan baju Nabi Muhammad SAW. Berat itu karena kita dilatih jadi
salah masa seakidah secara ruhiannya itu jangan nasab digoleki si terapi-terapi di rokok ini oh ini tidak tak ini anak entah semua apa itu. Jadi guru muslim itu tidak mau berdiri sendiri. Karena Nabi betul-betul lulus suatu ini. Umatnya muabil, asal muabil baru itu Rasulullah SAW. Sampai